Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ulang Saudara Sholihul Hadi berkaitan dengan kasus eksekusi, persekusi, dan kejahatan ras yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi, sebagaimana kita laporkan kepada Kabid Propam Polda Jawa Tengah pada 31 Desember 2013, yang pada intinya kita menyampaikan ulangan, ya, laporan ulang penyegaran karena pergantian pasukan. Laporan ulangan saya ini adalah berkaitan dengan penyelesaian secara prosedural berkaitan dengan ganti hak dan pengejaran kasus persekusi-eksekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi yang hingga dengan sampai detik ini sudah 13 tahun belum terselesaikan. Maka dengan harapan penuh kepada Polresta Pati untuk kejar kasus ini siapa otak, dalang, dan pelaku-pelakunya, kita sengaja melakukan delik ulang, laporan ulangan dengan harapan ada upaya penyelidikan lebih lanjut berkaitan dengan otak, dalang, dan pelaku-pelakunya, karena dalam hal ini saya dengan sengaja ditipu daya, dipersekusi, digebuki, dikeroyok beramai-ramai, ditelantarkan dengan permufakatan jahat oleh Saudara Indah Wahyu Widiawati dibantu kroni-kroninya di oknum Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan oknum-oknum polisi di 3 polsek, yaitu Polsek Winong, Gabus, dan Tambak Romo. Maka dalam hal ini bahwa saya sudah melakukan serangkaian koordinasi, saya sudah melakukan serangkaian langkah-langkah somasi dan langkah-langkah hukum menunggu janji-janji yang disampaikan oleh para pihak dan ankumnya atau atasannya, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Kecamatan Tambak Romo, yang sudah berjanji untuk melakukan duduk bersama dan tabayun menunaikan kewajibannya dalam hal pembayaran lainnya atau uang prestasi atas tanggapan kasus yang sengaja dibiarkan, diabaikan oleh Saudari Wiwi yang bersangkutan dan tidak mau menemui daripada para korban untuk menindaklanjuti segala laporan-laporan dan mengganti seluruh biaya kerugian yang dibayarkan, yaitu berkaitan dengan alasan tunjangan beras, tunjangan makan, kemahalan, dan hak-hak budgetar suami maupun surat-surat yang diperlukan, sebagaimana yang sudah dilaporkan di Lidik 1, Lidik 2, dan Lidik 3. Bahkan rencana kami akan saya sampaikan di Lidik 4, yaitu berkaitan dengan FAIDE atau KDRT FAIDE. KDRT yang dilakukan oleh perempuan bermasalah kriminal pidana yang merugikan banyak pihak, baik di wilayah Rembang, ya, Grobogan, Blora, dan Pati. Maka demi efektivitas penanganan, presisi kepolisian dan kami selaku korban, kami mohon bantuan pengertian bersama baik di Polsek Winong, Polsek Tambak Romo, dan Polsek Gabus, terutama di Polsek Tambak Romo, untuk dapat mendengarkan dulu duduk permasalahannya dan menindaklanjuti menanggapi laporan kami, somasi kami, dan memungkinkan untuk memanggil para pihak, diantaranya adalah para kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, untuk mendengarkan keluhan kami bahwa ini tidak cuma sekedar permasalahan keluarga, tapi ini adalah permasalahan mafia atau sindikat atau skandal yang melibatkan, ya, RT, RW, desa, ya, kedinasan, maupun melibatkan oknum anggota dewan dan oknum anggota polisi yang sengaja mau mempermainkan permasalahan hukum pidana yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati. Selanjutnya bahwa mari kita bersama-sama berbicara dan duduk bersama bahwa kasus ini
sudah dilakukan selama 13 tahun dan praanggapan yang keluar dalam permukaan, siapa yang menjadi otak dalang, siapa yang kena perkara, tentunya kita sampaikan kewenangan kepolisian tersebut. Saya hormati bahwa di dalam hal kemasyarakatan kita memiliki koridor tertentu yang harus kita hormati, yaitu justice before the law. Maka atas dasar pemikiran inilah saya sengaja menahan diri sehingga sampai 13 tahun sudah terbukti bahwa tidak ada suatu keputusan apapun yang bisa saya sampaikan karena ini adalah keputusan bersama. Saya hanya melakukan somasi sampai pada mana partisipasi sampai kepada titik sentral persoalan yang jelas dapat dipertimbangkan dengan akal sehat bahwa di dalam melakukan surat penolakan keputusan yang saya sampaikan melalui Mendagri, Menpan, Mensesnek, Mendiknas, bahkan sampai di Bapak Presiden maupun Kapolri dan Inspektorat, Bawasda, Bapek dan sebagainya, di mana batas waktu itu sudah lebih dari 6 bulan, tentunya sudah berlarut-larut sampai 13 tahun, maka seharusnya di situ kewajiban para pihak maupun melalui kejaksaan maupun pengadilan segera bisa menunjuk atau menetapkan wasit yang adil, ya, verset yang diangkat di pengadilan sehingga tidak ada kesan pengabaian atau pembiaran atau saya ini dikeroyok beramai-ramai begitu saja dan saling melempar batu lalu sembunyi tangan dan melarikan diri dari masalah sehingga saudara para pelaku kejahatan ini lepas dari jerat hukum. Alternatif yang saya sampaikan kemarin, yang saya sampaikan kepada Lidik 1 maupun 2, terima kasih kepada Bapak Miftah maupun Bapak Arif Sirgar. Dalam opsi yang saya sampaikan di Polres kemarin belum ada pencabutan perkara, baik di Polsek Kunduran terkait penipuan yang dilakukan kepada saudara Ulaji Hadi Santoso yang dilakukan oleh Indah Widiawati, kepada saudara Suyati Dinjapah, dan penipuan yang dilakukan Indah Widiawati di wilayah Jatirejo Blora, juga penipuan yang dilakukan di wilayah Rembang, modus sama, dan penipuan terhadap keluarga kami baik secara keuangan maupun secara mental sehingga saya menderita depresi hampir selama 10 tahun dan keluarga kami diacak-acak oleh saudari Indah Wahyu Widiawati sebagaimana saya sebutkan. Saya tetap sampai kapanpun, bahkan sampai ke liang lahat pun akan saya kejar karena ini adalah berkaitan dengan marwah dan harkat martabat dari keluarga kami, yaitu keluarga Kiai Haji Abdul Hanan bin Sugito, di mana kami sudah memperjuangkan secara baik-baik saudara yang bersangkutan itu, tetapi kami sekeluarga difitnah. Maka dengan segala hormat lagi sangat dan segala kerendahan hati, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, ya, seluruh warga yang kebetulan mungkin bertemu atau ketempatan dan mungkin membersamai saudara Wiwi yang adalah seorang guru SD di SD 03 Tambak Romo yang seorang ibu dan memiliki anak, maka mohon segera dapat menghubungi kami dan keluarga secepatnya memberi informasi terbaru tentang posisi dan domisil, terutama mengingat keadaan suaminya yang sampai sekarang masih mencari, dan atas wanita ini tersangkut banyak masalah, terutama adalah utang piutang, penipuan, perampasan, dan percobaan pembunuhan yang dimana dalam petunjuk lanjutan diketahui bahwa oknum guru SD ini sering meracun keluarga yang disinggahi. Jadi pernah meracun saudara Hartono, meracun saudara Edi Prasetyo dan saudara Harkamto, menurut keterangan satu keluarga diracun dan dikuasai hartanya. Maka dalam legislasi terutama kita mengingat persejarahan, adanya regulasi bank, utang, dan adanya masalah-masalah keluarga dan jangkauan serangkaian tindak pidana dan kriminal yang juga sudah kami beritahukan kepada para pihak, Bapak Lurah, Bapak Kades setempat untuk
mengkoordinasikan dan mengkondisikan, menyampaikan dan berbicara dengan Kepala Desa Karangkonang maupun keluarga kami. Dilanjutkan adanya tindakan asusila, tindakan pelanggaran hukum, teror, intimidasi, mengadu domba dan fitnah maupun hoak, di mana meminggat atau menghilangkan dirinya dari rumah dan keadaan dirinya dengan membawa surat-surat yang berharga milik kami, lalu melakukan rekayasa bohong, melakukan pembunuhan karakter dan mengatakan bahwa ibu kami sakit-sakitan dan saya dicancang di kandang kambing atau gila. Maka dalam hal ini bersama-sama dengan oknum kita menyampaikan karena adanya dugaan saudara yang bersangkutan terlibat dalam kumpul kebo, kebebasan seks dan berganti-ganti pasangan, menyalahgunakan kekuasaan dan menyalahi ketentuan etika, moral, hukum, kemasyarakatan, adat dan peraturan yang berlaku, sehingga apabila si besok melakukan hal-hal yang sama, tentunya sebagai guru pendidik sungguh tidaklah pantas melakukan berbagai transaksi mafia tersebut dalam hal di luar maupun di dalam jam tugas sebagai pendidik, pengajar, guru, dan warga masyarakat. Maka dalam hal ini himbauan kami kembali kepada para pihak yang diduga dekat atau ditempati atau disinggahi untuk waspada dan mencermati, syukur membantu informasi kepada kami, mengevaluasi, mengawasi, merespon, dan mengkandid kamera jika terjadi adanya suatu hubungan mesum atau hubungan gelap, perselingkuhan dengan seseorang, sehingga hal tersebut dapat dilakukan tindakan yang dilakukan justru oleh lingkungan maupun kepolisian. Indikasi lanjutan yang bisa saya sampaikan, ini berdasarkan pengalaman yang kami alami selama 13 tahun berjalan, bahwa indikasi dugaan adanya gratifikasi atau transaksi seks dengan atasannya dan kumpul kebo dengan oknum anggota polisi, serta gratifikasi seks, kawin siri, kawin-kawinan lari, atau menjadi simpanan pejabat, berpindah-pindah tempat kos dengan pasangan yang bukan suami istri sah, dan ini sangat mengganggu pola kemasyarakatan yang mempercayakan anak didik mereka di sekolahan atau menjadi PNS, dan itu sangat tidak patut. Dan itu sudah tidak lagi menjadi rahasia umum di kalangan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Maka dengan segala hormat kita sampaikan ini secara terbuka kepada kepolisian dan kepada Satpol PP bahwa guru tersebut memiliki etika tertentu yang tidak baik, yang sangat meresahkan masyarakat, memalukan martabat guru, dan menjadi rumors pertentangan etika, moral, ajaran ketimuran, agama, dan merusak institusi pendidikan sekiranya ada bukti lanjutan yang mengarah kepada tindakan kriminal, terutama penipuan, manipulasi, ingkar janji, dan perampasan serta penggelapan harta benda orang lain. Kami selaku keluarga sudah tidak bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi utang, bank, BKK maupun perorangan yang dilakukan oleh Saudara Indah Wahyu Widiawati, karena dalam hal ini hubungan dengan suaminya sudah putus dalam hal perceraian. Dan untuk dapat diketahui bahwa mohon kepada masyarakat di Tambak Romo, Gabus, Winong, dan sekitarnya, terutama di Tambak Romo, yaitu wilayah Jogrot, Ngerang, Sitirejo, Tambak Romo, yang tentunya tempat di mana SD 03 Tambak Romo kejadiannya di sana, maka kepada masyarakat dan kepala dinas maupun KUPT untuk melakukan segala langkah-langkah yang diperlukan, penelitian, penyelidikan, penindaan atau pertimbangan soft maupun pertimbangan hard, yaitu dengan reward and punishment, evaluasi kerja kinerja oknum guru SD tersebut, untuk melakukan pertimbangan penelitian mendalam terkait dengan sanksi yang diperlukan, yaitu pelanggaran etika kerja, kinerja, perbuatan asusila, perbuatan kriminal pidana yang sudah terlapor di kepolisian sekian banyak, juga PP nomor 53 2010, pelanggaran nilai-nilai moral dan perbuatan bejat yang dilakukan oknum guru PNS tersebut, yang tentunya itu masalah juga dalam kaitan dalam
korban-korbannya dan suaminya maupun keluarga suaminya yang sah kalau perlu untuk dapat ditindak secara hukum. Karena pelanggaran adat, agama, dan kemasyarakatan itu tentunya kalau dibiarkan tentunya akan menjalar. Maka himbauan kami agar PNS tersebut dapat dinonaktifkan atau dipecat dari jabatannya sebab perbuatannya yang tidak pantas dinilai masyarakat, bahkan bangsa Indonesia, dan surat ini tentunya kita sampaikan sudah kita tembuskan kepada Mendiknas, kepada BKN, kepada Gubernur maupun kepada Bapak Presiden maupun Mensesnek, Kasda, dan lain sebagainya. Itu himbauan saya, tentunya tindakan itu tidak sewenang-wenang. Tindakan terukur yang dilakukan Dinas Pendidikan kepada yang bersangkutan tentunya akan lebih bijaksana. Jadi monggo kalau memang yang bersangkutan itu sudah dapat menyelesaikan gugat cerainya tanpa ada permasalahan pro deo maupun pro bono, itu tidak salah kami dan memungkinkan karena bukan rafa, tetapi itu adalah gugat cerai yang harus menghadirkan dengan cara apapun. Tentu para pihak terutama Prekom atau rekomendasi di Dinas Pendidikan Tambak Romo dapat kami turut sertakan sebagai turut serta terlapor untuk minta kehadirannya memberi klarifikasi keterangan yang jelas dan kalau memang saudara IBW dan dinas ini bersatu tentunya bisa buka meja gasrok, yaitu agar dapat disetujui permintaan somasi kami. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada para pihak yang memberi informasi apapun kepada kami yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Tentu atas kecurigaan saya selama ini sudah terbukti atas perbuatan-perbuatan manipulasi, ingkar janji, penipuan, dan perbuatan bejat itu. Profil yang kita sampaikan adalah latar belakang itu tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan dan kajian mendalam dalam rangka waskat jabatan. Maka saya sebagai korban utama terutama tidak bisa memberikan apresiasi, tapi hanya memberikan harapan agar tidak ada toleransi terhadap apa yang saya sampaikan tersebut. Jadi kembali lagi saya hanya menuntut agar perkara ini dibuka, dikaji ulang, dan saudara yang menjadi pelaku dapat dituntut secara hukum. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semua saya serahkan sepenuhnya mekanisme kepada kepolisian, dan saya sebagai korban atas hilangnya dampak kehilangan akses saya, kehilangan asgas, kehilangan kartu keluarga, kehilangan keluarga dan kasih sayang anak maupun rusaknya masa depan saya, tentunya saya minta ganti rugi atau minta tuntutan sebagaimana yang kami sampaikan di Lidik 1 Tipidum, yaitu perkara yang kita sampaikan laporan di Polres Pati tentang dugaan adanya perkara tindak pidana barang siapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang sebagaimana dimaksud pada 277 KUH pidana. Kita sampaikan lagi karena di situ yang disembunyikan adalah esensinya adalah saya. Jadi saya ini disembunyikan identitas saya dan saya tidak boleh mendekati daripada mantan istri saya. Tentunya yang bisa saya adu, yang saya bisa tegaskan dan saya minta adalah dalam hal ini adalah tentunya Dinas Pendidikan maupun yang berkaitan, yaitu Bapak Kapolsek Tambak Romo. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kembali saya sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.